Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Sampai demikian, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Shalom kepada kedua mempelai Desmanto dan Lasroida. Hari ini adalah hari bahagia kepada kita semua, terkhusus kepada kedua mempelai Desmanto dan Lasroida, karena hari ini mereka memasuki jenjang pernikahan kudus, disaksikan oleh kedua keluarga, Paranak dan Parboru, pun gereja dan semua undangan. Firman Tuhan tadi mengingatkan menjadi dasar rumah tangga bahagia, yang dikatakan siapa yang hidup di dalam Tuhan, dia melakukan perkataan Tuhan, atau dia melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada 9 buah roh, tetapi yang terutama diantaranya adalah kasih. Karena kasih Allah kepada bumi ini termasuk isinya, supaya ada yang menguasai semuanya. Maka pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Tetapi Allah melihat bahwa manusia itu tidak baik seorang diri, maka dia ciptakan juga pendamping Hawa yang menjadi pendamping bagi Adam. Jadi Allah yang terlebih dahulu memulai pernikahan di Taman Eden terhadap keluarga baru Adam dan Hawa. Selanjutnya di dalam perjanjian baru Yohanes pasal 2, Allah juga memberkati pernikahan di kota Kana. Dan Allah mau pernikahan itu bagus, berkecukupan, sehingga ketika pada saat itu ada kekurangan, maka cepat Maria ibu Yesus berkata kepada Yesus, kalau keluarga itu kekurangan anggur. Tetapi sekaligus juga Maria berkata kepada pelayan pesta, apa yang dikatakan Yesus, lakukanlah itu. Karena Yesus memberikan perintah, isi guci itu 7, maka ke-7 guci yang berisi air itu diberkati Yesus menjadi anggur, menjadi minuman atau kebutuhan pada waktu pesta tersebut. Dengan demikian, Allah yang menguruskan pernikahan, dan Allah mau pernikahan itu bahagia, dan Allah menjauhkan berbagai persoalan kekurangan. Ketika memang dalam keluarga
kita mengundang Allah, kita mengundang Yesus, kita mengundang kuasa Roh Kudus, maka di mana ada Allah, di mana ada Yesus, di mana ada Roh Kudus, maka di sana ada mujizat Tuhan. Amin. Terjadi mujizat Tuhan ketika manusia itu menjadi pelaku firman. Itu sebabnya dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan melakukan perintah. Kepada Desmanto dan Nasroida yang melangsungkan pernikahan pada hari ini, Anda berdua hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itulah Anda memulai rencana baru Anda dari gereja ini, berserah kepada Tuhan, supaya kekuatan dan kekuasaan Tuhan ada dalam rumah tangga kalian, sehingga rumah tangga kalian berlangsung dalam keadaan rukun, bahagia, menjadi rumah persinggahan Roh Kudus. Dalam hal ini ada banyak faktor yang menjadi kesuksesan dalam rumah tangga. Pertama, hidup di dalam Tuhan. Tentunya kalian sudah melakukan pada hari ini. Yang kedua, tadi saya sudah menyatakan kepada Anda berdua sebelum masuk ke gereja ini. Ketika Anda berkomitmen mau melangsungkan pernikahan, berarti kamu setia kepada Allah, menjadi pelaku perintah Allah yang berkata tidak boleh bercerai terkecuali kematian yang benar. Jadi pernikahan kudus itu adalah mempersatukan kedua hati, laki-laki dan perempuan bersatu. Setelah menikah, mereka akan satu rumah bersama. Apakah itu di rumah KPR, di rumah kontrakan, di rumah kos, yang penting mereka hidup bersama. Satu hati, satu pikiran, satu tujuan dengan mengandalkan. Satu dalam keluarga Haloho dan keluarga Sihombing menjadi satu keluarga besar. Satu dalam duka, satu dalam suka, satu cita-cita supaya anak menantu Hela dan Parmain satu keluarga bahagia, rukun, damai, bahagia. Amin. Itu keluarga Kristen itu menjadi satu hati, satu tujuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kunci sukses rumah tangga itu juga adalah damai sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kenapa terjadi ribut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kenapa terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga? Kenapa terjadi perkelahian yang berbeza? Kenapa ada keributan di dalam keluarga besar? Jawabannya karena tidak ada damai. Tapi Tuhan saat ini memberitahukan setiap orang yang di dalam Tuhan, maka diberikan shalom, diberikan poras, diberikan damai sejahtera kepada mereka, sehingga keluarga itu tidak ribut, sehingga keluarga itu tidak berkelahi. Tapi mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bertanya, apakah mungkin manusia tidak ribut? Apakah mungkin manusia tidak ada salah paham? Apakah mungkin tidak ada keretakan-keretakan dalam rumah tangga yang menyatukan hati sementara gelas pun bisa pecah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maksudnya di sini, setiap orang pasti rentan dengan kesalahan. Namanya manusia tidak sempurna, penuh dengan keterbatasan. Tetapi di sini dikatakan
begitu juga di antara kita semua. Kalau semua sudah saling mengasihi, maka di sana ada pengampunan. Tuhan juga berkata di atas kayu salib ketika dia sudah difitnah oleh orang lain, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Orang pintar itu dapat menerima temannya, pasangannya dengan apa adanya, dalam kekurangan dan kelebihannya, dan siap mengampuni. Kenapa perlu pengampunan Bapak Ibu dan saudara-saudara? Supaya tidak terjadi perkelahian, pertengkaran, percekcokan dan perkelahian. Apa rupanya masalahnya kalau terjadi perkelahian dalam rumah tangga? Berat resikonya Bapak Ibu, banyak kerugian. Kenapa? Hanya di dalam keluarga yang rukun mengalir berkat Tuhan, amin. Itu Mazmur 33 ayat 1. Hanya di dalam keluarga yang rukun, bahagia, damai, sejahtera mengalir berkat Tuhan. Keluarga yang ribut-ribut, dia bekerja siang dan malam, berkat itu dialirkan kepada orang yang taat. Jadi untuk orang yang ribut, hanya lelahnya, pertengkaran yang ada miliknya, tetapi berkat itu dialihkan kepada orang lain. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, khusus kepada Desmanto dan Mas Roida, milikilah roh damai sejahtera. Bukti orang dewasa tidak selamanya dilihat dari usia, dinilai dari usia, tetapi pribadi yang dewasa adalah pribadi yang bisa menghadapi, melihat, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Karena dia adalah sosok dan sumber solusi. Dan orang yang dewasa bisa melihat masalah itu, masalah yang besar dikecilkan, dan masalah yang kecil ditiadakan, sehingga penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua ingin di lingkungan damai sejahtera. Kita semua ingin memiliki damai sejahtera. Dan karena itu kita tidak memiliki damai sejahtera kalau hati kita tidak ada damai sejahtera. Tetapi kalau ada damai sejahtera di dalam hati setiap pribadi, meskipun lingkungan, lokasi, tempat, keluarga yang kurang damai, tetapi dia boleh menjadi pembawa damai di tempat dia berada. Itulah anak Tuhan yang memiliki kasih. Maka dikatakan, siapa yang di dalam aku, maka dia melakukan firman-Ku. Firman Allah adalah hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi. Untuk itu kepada Desmanto dan Mas Roida, sekali lagi, keluarga yang Anda bentuk pada hari ini adalah keluarga persinggahan Roh Kudus. Keluarga yang diberkati Allah. Jangan permainkan berkat dari Allah, tetapi terima dan syukuri berkat dari Allah. Dengan cara ada kerinduan di antara kalian berdua, rumah tangga yang kalian mulai, rumah tangga yang kalian bangun pada hari ini mempunyai dasar yang kuat, yaitu kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antara kedua itu adalah kasih. Jadi kalau ada perselisihan di antara kalian, cepat-cepatlah berdamai. Jangan egois. Jangan tunggu suami memulai mengalah, atau jangan tunggu istri mulai mengalah. Lihat situasi. Lagi engkau kuat, lagi engkau bisa lakukan cepat mengalah. Orang yang hebat, orang yang kuat, ketika dia menguasai dirinya dan menguasai situasi, dan dia menetralisir situasi ini menjadi situasi damai, itulah orang yang dewasa dan itulah keluarga bahagia. Keluarga damai sejahtera tidak egois, tetapi dia mengedepankan kebersamaan. Dalam arti tidak menghormati, membahagiakan keluarga masing-masing, tetapi ada kerinduan dari kedua belah pihak untuk membahagiakan keluarga kedua belah pihak. Menjadi orang tua bersama, menghormati orang tua bersama. Bahkan ketika ada cucu, opung mereka adalah opung dari anak kita. Apakah itu Haloho, apakah itu si Hobi, sama-sama ingin dibahagiakan, sama-sama ingin dihormati, sama-sama ingin ditelepon, sama-sama ingin dipuji, sama-sama memohon perhatian dari kedua belah pihak. Nanti sebelum peneguhan pernikahan atau diadakan pernikahan, ada sungkem kepada orang tua kedua belah pihak. Artinya Desmanto
izin kepada bapak dan mama, diiringi oleh suami. Berterima kasih mereka telah melahirkan membesarkan kamu. Bahkan sampai sekarang ini kamu dibahagiakan, sampai kamu didampingi dalam pernikahan. Tujuan mereka supaya keluarga kalian menjadi keluarga bahagia. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan orang tua. Kebahagiaan kalian adalah harapan orang tua, regenerasi orang tua. Maka kalianlah cerminan, kalianlah nama dari orang tua. Kalau kalian bahagia, kalau kalian maju, maka orang tua itu akan maju. Kalau keluarga kalian harmonis, maka orang tua kalian akan bermartabat. Kalau keluarga kalian baik-baik, maka orang tua kalian akan dihormati. Apalagi bapak menjadi pekerja gereja, raja Parhata. Tentunya bapak ini cerminan. Tentunya bapak ini menjadi contoh. Bapak ini menjadi khotbah yang hidup. Apa yang diungkapkan dan perilaku bapak ini ditiru, dilihat oleh orang lain. Itu perlu kalian lakukan. Itu perlu kalian ingat. Kalau ribut-ribut selesaikan di kamar. Jangan lebih dari 24 jam ribut dalam rumah tangga. Saya tidak pernah keluar dari kamar waktu menikah sebelum berdamai. Dan saya suka lebih dahulu mengalah. Karena yang saya pikirkan, saya lebih dewasa kalau saya suka mengalah. Tetapi suami saya orang baik, sebelum saya minta maaf, dia duluan mengalah. Dengan cara dia, bagaimana supaya kita duduk, bagaimana supaya kita tertawa, bagaimana supaya kita bahagia. Pandai-pandai suami untuk menarik perhatian dan membahagiakan istri. Tentunya kalian sudah lama berpacaran. Berapa lama sudah berpacaran? Berapa? Hampir 5 tahun. Tentu udah training lama itu ya. Udah pernah itu? Udah. Gak main ya. Itu biasa manusia. Tapi jangan lama-lama ya. Terkadang egoisnya manusia. Kapanlah aku duit WA? Kapanlah aku di gape? Kapanlah aku di telepon? Kan gitu. Sebenarnya dia rindu, tapi dia tidak mau memulai. Dia tidak ingin mau memulai mengungkapkan kata-kata bahagia kepada pasangan. Saya sering bersama dengan muda-muda. Ini zaman emansipasi. Laki-laki, perempuan bebas mengucapkan, mengutarakan isi hati. Ya, kalau sayang katakan sayang, kalau cinta katakan cinta, kalau benci katakan benci. Tentang apa supaya dia berubah. Nah itu mungkin sudah kalian lakukan. Untuk itu apa yang tidak baik jangan bawa ke pernikahan ini, begitu ya. Apa yang tidak baik, tetapi apa yang baik selama ini itu yang Anda teruskan, ya. Itu yang Anda tingkatkan, begitu ya. Itu yang Anda tingkatkan. Jadi ketika ada masalah selesaikan di rumah. Jangan nanti kita dengar, "Ma, helamun nggak sesuai dengan hati. Aku pulang ke rumah, Ma." Ada niatmu seperti ini Rasulullah? Ada ya? Atau udahlah desmanku ini nggak jalan lagi, aku merantau, aku ke Malaysia cari kerja ke sana. Ada niat kayak gitu? Enggak. Tapi niatmu sekarang untuk apa? Membentuk rumah tangga yang baru, keluarga bahagia, persinggahan Roh Kudus. Ingat itu ya. Jadi ingat, sekarang ini tujuanmu bentuk keluarga bahagia, tidak ada lain itu ya. Untuk ini pendamping hidupmu, sandaran hidupmu ya. Ini memotivasi kamu. Jadi ingat, ini memotivasi kamu, ini inspirasi kamu, suami kamu ya. Demikian juga Desmond. Ketika nanti ada dalam kriteria-kriteria kalian tidak dilakukan oleh Lasroi ini, Bapak tinggal nama panumain mau lawan nama ada pikiran begitu? Ketika nanti ada yang tidak dilakukan oleh Lasroida di sana, terlambat gimana dulu? Kamu pernah lihat ya? Kalau terlambat dia pulang dari gereja, mau maki-maki dia? Enggak. Lihat situasinya ya. Anggo mulak siang gereja udah terlambat sawatik, mungkin ada kesehatan kan? Anggo dereng-dereng di gereja nggak apa-apa, asal jangan langsung mendosa. Bapak Ibu dan saudara. Terakhir, saya katakan keluarga adalah persinggahan. Saya pernah melayani di distrik. Dulu sering sekali perkumpulan di rumahku. Kalau sekarang ini acara pertanian serburuk rapat. Dulu PWMI sering rapat, bapak-bapak sering rapat, bahkan kompleks pun sering rapat. Tetapi keluarga ini berkata, boleh di rumah kami berkumpul, tapi dengan syarat
jangan menggosip, jangan menceritakan kamu. Karena saya tidak mau rumah saya rumah tempat duduk orang penggosip. Karena dia tahu jika rumahnya itu penggosip, maka Roh Kudus nggak mau singgah di situ. Dan berkat tidak hadir di situ. Dan dia tidak mau cerita-cerita tentang orang lain didengar oleh anak-anaknya. Karena itu belum waktunya bagi mereka memahami itu. Jadi supaya anak-anak tidak terkotori pikiran mereka, keluarga itu tidak mengizinkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik di rumah. Nah itu juga boleh, saya sampai sekarang terinspirasi, termotivasi karena itu. Saya tidak senang kalau di rumah saya tempat gosip memfitnah orang. Jadi dari dulu saya tidak izinkan itu. Bahkan di tempat-tempat tertentu, ini saya pendetanya di sini. Di setiap perkumpulan seandainya ada pembicaraan yang sedikit memanas, sedikit melenceng, saya mengambil posisi sikap dia. Tidak berkata. Kenapa? Saya tidak mau menimbrung dan menambah masalah. Tetapi setelah selesai pembicaraan, kita masuk apa sebenarnya yang mau kita sampaikan. Supaya kita bisa berkontribusi dalam setiap permasalahan menjadi solusi. Itulah pribadi, itulah sikap anak-anak. Jadi siapa yang tinggal di dalam Tuhan, dia melakukan perintah Allah, dan di sanalah Allah meninggalkan dan memberikan